問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番、リンさん、明日のアルバイト3時に来てほしいんですが。1、いつでも来てください。2、都合はどうですか？3、はい、大丈夫です。2番、田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1、気をつけます。 2、そうしてください。3、よく気がつきます。3番、あれ、雨ですか？そんなに濡れちゃって。1、じゃあ、傘はいりませんね。2、いつ降るんでしょう。 3、急に降ってきたんです。4番、暑いので、ちょっと窓を開けてもよろしいでしょうか。1、じゃあ閉めましょ2、う。ええ、構いませんよ。3、いえ、どういたしまして。5番、お客様、こちらで召し上がりますか？お持ち帰りになりますか？ 1、はい、大丈夫です。2、ここで食べます。3、いいえ、持ちますよ。6番、バス、なかなか来ないですね。1、道が混んでるんでしょうか。2、バスにしてよかったですね。3、ずいぶん早そうですね。7番、あの映画、もうやってないんだって。1、じゃあ、明日見に行こうよ。2、うん、まだやってないみたい。3、え、終わっちゃったんだ。8番、このプリント、クラスのみんなに配っといてもらえますか？ 1、あ、取ってあります。 2、はい、やっておきます。3、すぐもらえると思います。これで懲戒試験を終わります。こんにちは、サプリです。はい、いかがでしたでしょうか。Bagaimana?
Udah didengarkan itunya soal Chokai N3 di bagian Sokuji Oto ya, tanggapan langsung sebelumnya itu. Jadi mari kita langsung bahas saja gitu bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Oke, dari nomor pertama ya si cowok ngomong, Linsang, Asuno Arbaito, Sanji ni kite hoshin desu ga, katanya ya. Nah ini kalau diartikan, Linsang, Arbaito besok, saya ingin Anda ya ataupun lawan bicara datang pada jam 3 gitu katanya. Oke, kita melihat jawabannya gitu, pilihan jawabannya. Ichi, itsudemo kite kudasai. Ini kalau diartikan silakan datang kapan saja. Ini salah ya, nggak nyambung ya sama percakapan sebelumnya si cowok gitu kan. Yang kedua, tsugo wa dou desu ka, katanya. Ini kalau diartikan bagaimana dengan waktu ataupun jadwal Anda gitu. Ini pun nggak cocok ya. Karena dia si cowoknya ini menginginkan bahwasanya agar si Linsangnya itu besok datang Arbaito pada jam 3 gitu. Nah, yang jawaban nomor 3, hai daijoubu desu, baik tidak apa-apa gitu. Jadi ini yang paling cocok, bahwasanya menyatakan bahwasanya saya siap datang jam 3 besok gitu. Oke, ini nomor 1. Sebagai tambahan ya, pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah hoshi desu. Pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah hoshi desu, ini maknanya adalah ingin, dalam kurung yang orang lain melakukan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu kepada kita ataupun melakukan sesuatu terhadap sesuatu itu juga boleh gitu. Nah, jadi kan contohnya seperti di atas ini ya, contohnya ya, Sanji ni kite hoshin desu, katanya bisa diartikan saya ingin, dalam kurung lawan bicara datang jam 3 gitu. Contoh kedua ya, tesudate hoshi desu, saya ingin lawan bicara membantu saya. Ini tambahan pola tata bahasa di pertanyaan nomor 1 ya, sesuai nomor 1. Oke, gimana kira-kira, bisa dipahami? Oke, kita masuk nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ya. Tanaka-san, ashita no ryoko wa 8 ji suppatsu desu yo. Okurenai you ni ne. Ini kalau diartikan, Tanaka-san, perjalanan ataupun berpergian ya, besok berangkat jam 8 loh katanya. Nah, usahakan agar jangan terlambat ya. Kira-kira beginilah artinya gitu ya. Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya. 1. Kiyotsukemasu. Kiyotsukemasu. Ini kalau diartikan saya akan berhati-hati, dalam kurung agar tidak terlambat gitu. Jadi ini masih nyambung dia sama pertanyaannya. Jadi nomor 1 ini bisa dianggap benar. Mari kita lihat nomor 2. Soste kudasai. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, tolong lakukanlah seperti itu gitu. Jadi nggak nyambung dia ya sama pertanyaannya. Oleh karena itu nomor 2 ini salah. Oke, masuk nomor 3. Yoku kiga tsukimasu. Nah, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, Anda menyadarinya dengan baik. Nah, ini pun nggak nyambung dengan pertanyaannya, maka nomor 3 salah. Jadi yang benar itu adalah nomor 1 ya, kiyotsukemasu gitu ya. Saya akan berhati-hati agar tidak terlambat lah gitu ya, dalam kurungnya gitu. Oke, di sini sebagai tambahan, pola tata bahasa kata kerja bentuk nai, bentuk negatif ya. Tambah yoni shimasu. Di bumpo yoni ini ya banyak sebenarnya itu pembagiannya, tapi di kali ini kita hanya membahas ini aja ya, kata kerja bentuk kamus, bentuk nai. Mau yang bentuk kamus juga boleh, bentuk nai juga boleh, tambah yoni shimasu. Yoni shimasu ini bermakna ya, berusaha agar strip menjadi gitu. Berusaha agar strip menjadi gitu. Contoh kalimatnya, okurenai yoni shimasu, berusaha agar tidak terlambat. Yang kedua, contoh kalimat keduanya, undo suru yoni shimasu, berusaha agar berolahraga. Jadi ini bisa digunakan ya, okurenai bentuk negatif, undo suru bentuk kamus gitu, mau pakai yang mana ya, 2 ini aja gitu dia ya, bisa digunakan untuk tambah yoni shimasu ini yang bermakna berusaha agar strip menjadi gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, kita masuk pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ya. Are, ame desu ka? Sonna ni nurechatte, katanya. Are, ame desu ka? Sonna ni nurechatte. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya, loh, hujan ya sampai basah ataupun kuyup seperti itu gitu ya. Kata si cewek yang ngomong ya. Udah gitu, pilihan jawabannya 1. Ja, kasa wa irimasen ne, katanya kan. Ini kalau diartikan, kalau begitu tidak perlu payung ya. Nah, jadi nggak nyambung sama percakapan pertama, jadi salah gitu ya. Yang kedua, itsu purun desho, katanya. Ini bisa diartikan kapan turun hujannya ya. Ini pun juga nggak nyambung, jadi bisa dikatakan salah gitu. Yang nomor 3,
Kyuni futekitan des. Nah ini kalau diartikan kyuni ya tiba-tiba gitu ya. Furu futekita turun hujan gitu. Jadi bisa diartikan hujannya turun dengan tiba-tiba sih, ataupun hujannya turun dengan tiba-tiba nih katanya. Makanya nomor 3 yang paling oke. Nomor 3 yang paling oke. Hai, sebagai tambahan pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah shimau ya. Ini shimau ini dia kalau dalam percakapan itu bisa bentuknya berubah menjadi chow. Jadi kalau bentuk lampau dia shimata ya kan, berubah menjadi bentuk cata gitu kan. Aku yakin ya di N4 ini sudah dipelajari gitu. Nah, pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah shimau. Ini maknanya satu, ada 2 maknanya. Yang pertama adalah menyelesaikan. Yang kedua adalah menunjukkan terjadi dalam kurung hal yang mengesalkan gitu. Hal yang mengesalkan lah gitu, hal yang gak enak lah gitu ya. Nah, contoh kalimatnya tabete shimata. Tabete shimata. Jadi dalam percakapan itu bisa digunakan juga jadi tabecata, itu juga boleh gitu, tabecata. Ini artinya ya dalam kurung selesai makan semuanya gitu. Ini menunjukkan konteks yang menyelesaikan semuanya gitu. Nah, untuk yang terjadinya gimana gitu. Ini contoh pada kalimat keduanya ya. Nurete shimata ataupun nurecata. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang udah sebenarnya nggak usah diartikan sih terjadi basah gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia kita cukup mengartikannya dengan basah aja ataupun udah jadi basah gitu. Cuman untuk memahami nuansanya kita harus tahu bahwasanya bentuk tesimau itu menunjukkan sesuatu yang udah terjadi gitu. Makanya nurite shimata ataupun nuricata ini cukup diartikan dalam bahasa Indonesia dengan basah aja gitu. Basah itu kan berarti kan udah basah kan gitu, udah terjadi basah gitu. Oke, gimana bisa dipahami? Baik, lanjut nomor 4. Atsui no de chotto mado o akete mo yoroshii deshou ka, katanya kan. Atsui no de chotto mado o akete mo yoroshii deshou ka, katanya. Ini kalau diartikan karena panas ya, apakah boleh saya buka jendelanya sedikit, katanya ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Nomor 1. Ja shimemashou, katanya kan. Ja shimemashou. Masa dia minta tolong gimana, apakah boleh saya buka jendelanya? Nomor 1, masa kalau begitu mari kita tutup. Kalau karena itu nomor 1 ini salah gitu ya. Buk salah. Ayo kita masuk nomor 2. Kamaimasen yo, katanya. Nah, ya tidak apa-apa kok, katanya. Ini bisa dianggap benar gitu kan. Jadi karena kan yang cewek kan bertanya gitu kan. Apakah boleh saya buka jendelanya sedikit? Nah, oleh karena itu nomor 2 yang paling cocok. Iya, tidak apa-apa kok. Ini kamaimasen yo, ini kan sama daijo budaya itu sama artinya. Cuman ya kalau ditanya apa bedanya tuh, beda di nuansanya sedikit aja gitu. Artinya sama, dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan tidak apa-apa. Iya, kamaimasen yo ataupun kamaimasen yo ataupun hai daijo budayo, daijo budesyo, itu sama gitu artinya. Cuman ya kamaimasen ini ya memiliki makna itu ibaratnya kini shimasen yo, ya saya tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu masalah sama saya ataupun saya tidak memperdulikannya gitulah kalau kamaimasen ini. Sementara daijobu ini kan hanya untuk menyatakan bahwasanya fakta, bahwasanya tidak apa-apa aja gitu. Jadi tapi artinya sama gitu. Artinya sama, artinya tidak apa-apa. Mau pakai kamaimasen yo kan, pakai daijobu dayo itu sama gitu. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya untuk kamaimasen ini menyatakan bahwasanya tidak ada masalah sama aku. Aku pun tidak peduli terhadap itu. Itulah dia nuansanya gitu. Oke, kita lihat pilihan nomor 3. Iye doitashimaste. Kalau ini salah, aku yakin kalian udah tahu ya kan. Doitashimaste itu ungkapan terima kasih kembali gitu kan. Makanya nomor 3 ini salah. Nah, jawabannya paling cocok itu nomor 2. Kamaimasen yo. Ya, tidak apa-apa kok gitu ya. Sebagai tambahan ya, pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah mo i desu ka, yoroshii desu ka, ataupun yoroshii deshou ka, ini sama ya. Temo i desu ka, yoroshii desu ka, ataupun deshou ka ini sama. Semakin dia pakai menggunakan yoroshii deshou ka, dia akan berkesan lebih sopan aja lagi gitu ya. Ini maknanya apakah boleh gitu. Apakah boleh. Jadi kita meminta izin, ini ekspresi ya. Ekspresi untuk meminta izin terhadap lawan bicara. Contohnya ya seperti di atas ya. Akete mo yoroshii deshou ka gitu. Apakah boleh dibuka gitu kan. Kemudian contoh keduanya karite mo ii desu ka ataupun yoroshii desu ka ataupun yoroshii deshou ka. Nah, ini pakai yang mana juga boleh. Yang makin ada yoroshii deshou ka-nya itu makin sopan aja gitu aja kesannya ya. Jadi ini bisa diartikan apakah boleh pinjam gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5 cewek ngomong ya. Okiakusama, kochira de meshiagarimasu ka?
Omochi kairi ni narimasu ka? Aku ulangi ya. Okiaksama, kochira de meshiagarimasu ka? Omochi kairi ni narimasu ka? Jadi ini kalau diartikan ya, bapak ataupun ibu, karena dalam bahasa Indonesia itu nggak ada ya, okiaksama itu nggak ada. Kita saat menyebut pelanggan tamu gitu, kita langsung aja kan dalam bahasa Indonesia itu menyebut bapak atau ibu, saudara gini kan. Dalam bahasa Jepang itu ada gitu, dia nggak pukul rata apakah itu ibu, bapak, anak apa, mereka itu ada bahasa ya khusus untuk terhadap tamu itu dengan penyebutan okiaksama. Jadi dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya dengan bapak, ibu ataupun pelanggan, kan pelanggan nggak digunakan kan gitu kan. Nah ini bisa diartikan mau makan di sini ya, kochira de meshiagarimasu ka, mau makan di sini. Omochi kairi ni narimasu ka, atau bawa pulang. Sebenarnya gampang gitu artinya. Jadi kok bahasanya kok asing gitu kan. Ini nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Oke, mari kita lihat dulu pilihan jawabannya. Yang pertama, 1, hai daijoubu desu. Nah ini salah ya kan, karena nggak nyambung sama percakapan ceweknya di atas ini gitu kan. Karena hai daijoubu desu artinya kan iya tidak apa-apa, makanya nomor 1 dianggap salah. Nomor 2, koko de tabemasu. Nah ini cocok ya, sesuai dengan pertanyaan ya, percakapan di atas itu ya, bahwasanya saya makan di sini gitu. Koko de tabemasu, saya makan di sini, makanya nomor 2 ini bisa dipilih benar gitu. Yang ketiga, iye mochimasu. Nah ini hati-hati di sini, ini kayaknya agak menjebak gitu. Mochimasu di sini kan bukan artinya memiliki gitu. Artinya di sini membawa, karena mochimasu ini memiliki 2 makna, bisa memiliki kemudian bisa membawa gitu. Tapi kalau diartikan memiliki pun atau membawa juga, ini nggak cocok dua-duanya, karena nih iye mochimasu ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya tidak, dalam kurung saya akan membawa ataupun memiliki. Jadi nggak cocok gitu ya sama pertanyaan cewek di atas yang menyatakan mau makan di sini ataupun bawa pulang gitu. Makanya yang paling cocok itu adalah nomor 2, koko de tabemasu gitu ya, saya makan di sini gitu. Oke, sebagai tambahan, songkego, pernah dengar kalian kan songkego, ataupun bahasa Inggrisnya honorific, bentuk hormat gitu ya. Nah di sini ya bentuk hormat gimana ini songkego ini? Bentuk hormat yang meninggikan lawan bicara. Nah saat kita menggunakan bentuk songkego ya, bentuk hormat, honorific, meninggikan lawan bicara itu, makanya kosakatanya itu dia akan berubah. Makanya dalam N3 ke atas kita harus bisa memahami songkego, bahasa tinggi lawan bicara, kenjogo, bahasa merendahkan diri, itu yang wajar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk meshiagaru ya, ini juga wajar digunakan sehari-hari. Udah gitu omochi kairi ni naru ini juga wajar digunakan sehari-hari. Nah sebagai tambahan, taberu bahasa songkego-nya itu adalah meshiagaru, artinya sama, makan. Kemudian motte kairu ini artinya bawa pulang gitu. Nah honorificnya ya, songkego-nya itu adalah omochi kairi ni naru gitu ya, bawa pulang gitu. Nah ini sebagai tambahannya. Oke, bisa dipahami? Gimana? Agak mulai menggepul sedikit kepalanya. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 si cowok ngomong ya. Basu nakanaka konai ne, katanya. Basu nakanaka konai ne, katanya. Busnya tak kunjung datang ya, artinya. Nah, pilihan jawabannya ada 1, 2, 3. Ini lihat nomor 1-nya. Michi ga konde irun desho ka, katanya kan. Ini bisa diartikan apakah barangkali jalannya lagi macet ya. Komu itu bisa ya. Michi ga komu ini udah macam satu set gitu ya bahasanya. Michi jalan, komu macet ataupun berjubel, rame lah gitu kan. Jadi bisa diartikan Michi ga konde irun desho ka, katanya apakah barangkali jalannya lagi macet ya. Nah ini yang bisa dianggap benar ya, kita anggap benar aja dulu, sesuai ya, nyambung gitu sama omongan cowok di atas gitu. Oke, kita lihat pilihan nomor 2. Basu ni shite yokatta desu ne, katanya. Basu ni shite yokatta desu ne ini kalau diartikan syukur kita milih naik bus ya, katanya. Nggak ada hubungannya sama di atas ya kan. Si cowok ngomong bahwasanya busnya itu nggak kunjung datang. Jadi nomor 2 ini dianggap salah. Nomor 3, zuibun hayaso desu ne, katanya. Ini kalau diartikan zuibun tuh lumayan kan, ataupun cukup, lumayan cepat ya. Orang busnya aja nggak datang, masa dibilangkan lumayan cepat kan gitu kan. Dari sini nomor 3 udah bisa kita nyatakan bahwasanya nomor 3 ini salah gitu. Oke, sebagai tambahan, pola tata bahasa naka-naka nai. Naka-naka tambah kalimat negatif ya, ataupun kata kerja negatif. Karena
naka-naka ini ada juga ditambah sama kalimat positif, itu maknanya lain lagi gitu. Yang mesti kalian ingat di sini adalah yang sesuai dengan percakapan di atas ya. Naka-naka nai, naka-naka tambah kata kerja bentuk negatif gitu. Nah ini maknanya adalah tak kunjung. Strip tidak mudah, dia memiliki dua makna, menunjukkan sesuatu yang tak kunjung, kemudian yang memiliki makna tidak mudah. Nah contoh tak kunjung ini yang sesuai dengan si cowok yang ngomong di atas itu ya kan, naka-naka konai. Naka-naka konai ini bermakna ataupun berarti tidak kunjung datang. Hai, naka-naka naoranai. Naka-naka naoranai ini bisa diartikan sulit untuk sembuh gitu. Sulit untuk sembuh ini yang menyatakan tidak mudah. Sulit sama tidak mudah kan sama artinya kan gitu kan. Oke, ini sebagai tambahannya aja. Lanjut, nomor 7. Nomor 7 si cowok ngomong kan, ano ega. Film itu ya, ano ega. Mo yatenain date. Ini bisa diartikan film itu katanya udah tidak ditayangkan katanya. Mo ano ega, mo yatenain date katanya kan. Film itu katanya udah tidak ditayangkan. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Nomor 1, ja. Asta mini koka katanya. Udah dibilang bahwasanya film itu udah nggak ditayangkan, kok malah ngomong kalau begitu besok kita pergi nonton gitu ya. Makanya nomor 1 salah. Nomor 2, madayatinai mitai. Ini kalau diartikan ya sepertinya masih belum ditayangkan. Bukan belum ditayangkan, udah selesai, udah nggak ditayangkan lagi. Makanya nomor 2 ini salah gitu. Nomor 3, waca tanda katanya. Loh udah selesai ya, ataupun waktu penayangannya udah selesai penayangannya ya, gitulah kira-kira diartikan nomor 3. Maka nomor 3 ini yang nyambung sama omongan cowok di atas gitu kan. Gimana bisa dipahami? Untuk nomor 7 ini ya nggak ada tambahan pola tata bahasa, karena ini ano ega mau yatenai nda, ini ya cuman menyatakan bentuk negatif aja ya kan, yatenai. Tidak dilakukan gitu kan gitu. Oke, kita masuk nomor terakhir, nomor 8. Nomor 8 ya. Si cowok ngomong kono printo. Jadi kono printo, banyak orang yang berpikir sekilas ya kono printo printer ini bukan gitu. Hati-hati, kadang bisa juga sih gitu bermakna kono printo, printer ini juga bisa, mesin printer ini juga bisa. Dia memiliki makna lagi, kono printer itu bisa diartikan kertas kopi yang barusan di printer gitu. Makanya harus bisa memahami kita artinya setelah melihat kalimatnya gitu kan. Melihat kalimatnya, oh ini artinya itu gitu kan, sesuai dengan kalimatnya. Hai, kono printo kuras no minna ni kubatoite moraimasu ka. Aku ulangi ya, kono printo kuras no minna ni kubatoite moraimasu ka. Ini kalau diartikan kertas kopi ini bisakah minta tolong dulu untuk membagikan ke semua orang di kelas gitu artinya ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. 1, Ichibang. Totte arimas. Totte arimas ini artinya ya, sudah saya ambil ataupun sudah saya sisihkan. Nggak cocok nomor 1. Makanya nomor 1 ini salah gitu. Karena si cowok ini ngomong memerintahkan bahwasanya bisakah tolong membagikan kertas kopi ini kepada semua orang di kelas gitu kan. Nah, nomor 2 kita lihat nomor 2 ya. Hai, yate okimas. Yate okimas. Baik, saya akan lakukan dalam kurung dulu gitu ya. Nggak perlu okimasnya ini nggak perlu diartikan, nggak masalah gitu. Saya akan lakukan terlebih dahulu juga boleh gitu. Makanya nomor 2 ini bisa dianggap benar gitu. Terakhir nomor 3. Sugu moraeru to omoimasu. Ini diartikan yang menurut saya akan segera menerimanya. Hai, nomor 3 nggak nyambung. Makanya nomor 3 ini dianggap salah. Yang jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 2. Hai, yate okimasu. Sebagai tambahan, pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah oku. Aku yakin ya di N4 ini udah dipelajari gitu. Pola tata bahasa kata kerja bentuk T tambah oku. Maknanya adalah melakukan dulu gitu. Jadi melakukan terlebih dahulu sesuatu yang akan ingin dilakukan gitu ya. Sebagai contohnya, soji steoku, membersihkan dulu gitu kan. Yang kedua, contoh keduanya, kubatoku sama kubate oku itu sama gitu. Cuman kubatoku ini kan bentuk singkatnya, bentuk ringkasnya dalam percakapan sering digunakan. Nah, ini artinya membagikan dulu gitu. Chokai N3 ya, terakhir di kategori Sokuji Oto. Tanggapan langsung ini ya, merupakan postingan video untuk Chokai N3 yang terakhir dari aku selama ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Silahkan diikuti dari awalnya lagi untuk Rensu ujian JLPT kalian minggu depan. Daijoubu desu ka? Daijoubu mo hari Minggu ujian JLPT. Ini
kalian harus menjaga belajar kalian selama seminggu ini dengan konsisten gitu. Nggak boleh nggak ada hari yang belajar. Ingat, kalian harus menjaga dalam situasi mode on terus selama seminggu ini hingga ujian JLPT minggu depan, minggu ini hari Minggu ya kan. Hai, yoroshiku onegaishimasu, gambarimasu. Jadi kalau merasa ya videoku ini bermanfaat, tolong di subscribe, kemudian tolong di share ya. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak gitu ya. Yoroshiku onegaishimasu. Tunggu video selanjutnya ya. Yoroshiku onegaishimasu. Sayonara. Hai, bye bye.